Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Ami Alfalivia di KBK Kawan Misi Kisah. Ada kisah apa nih hari ini? Oke, kali ini kita akan membahas tentang legenda di Pulau Mitin. Ada yang tahu Pulau Mitin nggak? Jadi Pulau Mitin tuh masuk daerah Pulau Pisau di Kalimantan Tengah. Pulau Mitin berisi banyak banget pesona alam yang Masya Allah luar biasa menakjubkannya. Dan juga Pulau Mitin ini terletak di Sungai Kahayan. Pulau Mitin berada di wilayah Desa Mitin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulau Pisau, Pulpis di Kalimantan Tengah. Namun di balik kisahnya, di balik kecantikan alamnya yang memukau dan juga menarik, pulau ini juga dipenuhi dengan kisah mistis para adalah pokoknya di dalamnya makhluk halus. Dan ada pun satu legenda yang rancak dikisahkan oleh masyarakat tuh banyaknya tentang ada sosok buaya dan naga yang konon merupakan kutukan dari seorang raja atau pemimpin. Pulau Mitin nih Pulau Mitin ini kayak ada 3 bagian yang berbeda. Jadi ada yang disambat dengan Pulau Ganal, Pulau Tengah, sedangkan yang satu lagi tuh kada kelihatan karena ini tuh ada di bawah permukaan air gitu, guys. Asal usul terbentuknya Pulau Mitin masih menjadi misteri. Namun menurut kisah yang turun-temurun, Pulau Mitin ini dihuni oleh buaya dan naga yang konon itu tuh orangnya tuh adalah kutukan. Jadi legenda tuh menyambat kalau dahulu kala di pulau itu tuh terdapat kayak ada sebuah kerajaan kecil yang dikuasai oleh seorang raja yang bijaksana kisahnya. Nah, rajanya tuh memiliki 2 anak kembar yang dikenal sebagai buaya dan naga. Lalu di bawah kepemimpinan sang raja, rakyat hidup dalam sejahtera, jadi aman tentram masyarakat tuh di bawah kepemimpinan raja tersebut. Ketika duka menyelimuti hati sang raja karena kepergian bini Sidin yang meninggal karena sakit, dan semangatnya dalam menjalankan pemerintahan tuh kayak merosot. Jadi mungkin karena saking dukanya terdalam tadi, jadi pemerintahan tuh terbengkalai karena Sidin saking sedihnya tadi dengan dengan bini Sidin yang meninggal tadi. Jadi cara Sidin supaya menghibur diri tuh, jadi sang raja nih memutuskan untuk berlayar, sedangkan beliau tuh menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada kedua anaknya, yaitu si naga dan buaya tadi. Namun tapi setelah sang raja pergi, kerajaan toh malah makin kuyuhan. Jadi keduanya tuh kayak memiliki karakter yang berbeda dari anak-anak Sidin nih, ngarannya saudara kan guys ya. Jadi pasti memiliki 2 karakter yang berbeda, kayak ulun dengan kakak ulun, ulun dengan adik-adik ulun. Walaupun kami ini satu rahim, pasti karakternya pasti beda kan. Jadi si naga nih cenderung tuh meminta uang untuk berjudi. Jadi ibaratnya naga nih buruknya lah gitu. Nah, kayak bawang merah sama bawang putih kan, jadi naga ini kayak ibaratnya bawang merahnya. Serancak tuh minta duit ya, itu kan duitnya tuh jaka besar untuk masyarakat tapi untuk berjudi kayak tanpa memedulikan lah urusan pemerintahan. Padahal kan pemerintahan sudah dikasihkan raja ke anaknya yang berdua tadi. Habis itu, tapi sang buayanya tadi mengemban tanggung jawab dengan serius sesuai kepercayaan yang diberikan ayahnya. Berarti bagus si sang buaya tadi. Berarti buaya tuh kada semestinya jahat guys, kayak kada setia. Tapi di sini sang buaya nih bagus lah sidinnya. Jadi bagus lah si buaya nih bertanggung jawab lah gitu. Nah, ada satu hari buaya akhirnya tidak bisa lagi menahan perilaku buruk sang adik. Jadi saking munyaknya buaya nih melihat naga nih haur berjudi ja. Nah, buaya nih pun mengingatkan naga atas tindakannya. Namun naga malahan sarek dan menantang buaya untuk bertarung. Apa ikam nih matur-atur aku siapa ikam, mungkin si naga berpadah ke buaya. Tapi kan padahal buaya tuh mengingatkan supaya itu kan memang tugas orangnya berdua gitu, kada diberikan satu tanggung jawab khusus untuk buaya. Lalu buaya tuh menerima tantangan tuh dengan maksud menghentikan perilaku naga yang rusak.
Jadi mungkin naga nih wajar orang tuh yuk membandel apa sih membandel apa ya lah namanya, pokoknya joto lahnya tuh rancak kayak kayak nggak ada maasi, bisa juga ada maasi. Nah lalu pasukan kerajaan tuh jadilah tuh bagi dua, padahal kan yang satunya yang sebenarnya jadi satu di bawah kepemimpinan ayahnya timbul jadi bagi berdua karena orang saling berkelahi. Dan itu tuh pertarungannya kadang yang budah-budah karena antara kedua saudara tuh sama-sama kuat kan. Nah sementara itu, sang raja yang sedang berlayar tuh tiba-tiba merasa gelisah. Mungkin karena perasaan abah tuh pasti beda aja kan melihat anaknya. Yang dimana anak tuh kayak, apalagi misalnya anak tuh darah daging seorang, pasti merasakan, oh anakku nih kayaknya agak lain gitu deh. Nah merasalah beliau tuh kegelisahannya di kapal. Lalu memerintahkan ke prajuritnya untuk mengubah arah kapal. Jadi Sidin berbalik menuju arah kerajaan. Pas Sidin kembali ke kerajaan, sang raja ini pasti terkejut Sidin. Kenapa nih orangnya nih timbul berkelahi, timbul terlibat dalam pertarungan, apalagi abah seorang melihat kan, kenapa? Padahal pas ditinggalkan aman-aman aja. Terus Sidin juga terkejut gara-gara banyak benar korban jatuh di sekitar orangnya tuh. Kemudian sang raja pun yang sarek bukan memadah sih, kayak bucap gitu, nah kutukan kepada kedua anaknya. Nah itulah kenapa ini agak ada pelajaran juga untuk para orang tua, jangan asal ngomong gitu, nah jangan asal mengeluarkan kutukan-kutukan karena itu pasti bakal terjadi gitu, mau dari abah atau maupun dari mama. Jadi sang raja inilah mengutuk dua anaknya. Dia mengubah buaya menjadi buaya sungguhan meskipun sadar bahwa buaya berusaha untuk melindungi rakyat dari kejahatan sang naga, dan sang raja meminta buaya untuk menjaga kerajaan yang sekarang menjadi Pulau Mitin dari serangan musuh. Sementara sang naga diutus ke Sungai Kapuas untuk menjaganya. Berarti di Sungai Kapuas yang menjaganya buaya-buaya dari sang raja tadi, anak sang raja tadi yang sudah dikutuk jadi buaya betulan, apa yang kata orang buaya putih. Kelihatan mungkin beliau atau keturunan dari beliau, wallahualam. Lalu Kepala Desa Mitin, Rusmagau nama Sidin, mengaku tidak tahu tentang pengetahuan pasti tentang asal-usul legenda Pulau Mitin. Tapi beliau membenarkan cerita turun-temurun tentang keberadaan seorang buaya dan naga di pulau tersebut. Ada kabar dari Sidin bahwa beberapa warga telah melihat buaya di Pulau Mintin, meskipun mungkin hanya beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk melihatnya, ujar Sidin Rusmagau. Mungkin yang bisa melihatnya untuk orang-orang IndiHome kali ya, karena kan itu beda alam sudah, karena kan sudah disambut Sidin. Sudah diperintahkan kamu jadi buaya sungguhan, tapi kamu menjaga di Sungai Kapuas gitu. Terus sejumlah pihak juga percaya bahwa naga dan buaya memang benar-benar ada di pulau tersebut. Saat ini Pulau Mitin menjadi salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pulau ini terletak dekat dengan kota Pulau Pisau dan dapat dicapai dalam waktu sekitar 30 menit. Namun belum ada minat yang kuat untuk mengembangkan Pulau Mitin menjadi lokasi wisata yang lebih populer. Jadi begitulah kisah tentang Pulau Mitin. Jadi mungkin di sini ada yang punya pengalaman tentang kisah horor di Pulau Mitin, kayak Kak Ulun pernah nih mancing di Pulau Mintin nih. Siapapun kan, misalnya orang-orang Pulau Pisau ya? Apa Pulau Pisau? Nah di Pulau Pisau yang punya pengalaman mancing di situ tiba-tiba melihat buaya. Kalau setahu Ulun kayak buaya-buaya putih itu biasanya itu dipelihara untuk kayak menjaga kita, atau untuk kayak ya berbau mistis lah biasanya kalau buaya putih kan. Nah kalau di sini kan tadi ditugaskan si buaya putih itu si buaya tadi ditugaskan untuk menjaga di Kapuas ya, Sungai Kapuas ya tadi. Mintin. Oh ya di Pulau Mintin tadi. Begitulah guys. Jadi gimana nih? Ada nggak
cerita kalian di Pulau Mintin, atau ada yang lebih tahu tentang Pulau Mintin, biar kita sama-sama share di sini tentang ilmu-ilmu atau informasi-informasi di Pulau Mintin. Karena jujur ulun juga orang Kalimantan Tengah dan baru tahu kalau ada Pulau Mintin. Jadi kita kasih share gitu, saling-saling nge-share gitu. Jadi ulun juga orang Kalimantan Tengah, tapi ulun belum pernah nih ke Pulau Pisau. Siapa tahu nanti ada rezeki kan bisa ke Pulau Mintin, langsung menjelajah Pulau Mintin. Ada apa tuh di dalam Pulau Mintin, atau ada saksi kayak oh ulun pernah nih ngeliat ini gitu. Oke, sudah nih sampai akhir kita cerita tentang Pulau Mintin. Jangan lupa tuh dikisahkan orang-orang asli Pulau Pisau ya namanya. Maaf ya kalau salah. Karena belum pernah ke sana. Jadi siapapun yang di Pulau Pisau ajak dong ke sana. Siapa tahu kan dapat gratisan ke Pulau Pisau. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya tahu tentang Pulau Mintin ini, atau share ke orang-orang Pulau Pisau biar kasih informasi lebih lanjut tentang Pulau Mintin ini. Sekian dari Ulun, Ami Alfalvia undur diri, dan jangan lupa saksikan untuk KBK, kawan bisik kisah selanjutnya. Jadi KBK itu ada macam-macam guys, ada KBK horor, KBK pengalaman, dan juga KBK prestasi. Oke. Sekian dari ulun, nun wal kolami wa mesrun, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pian bisik kisah, jangan lupa dikisahkan. Bye bye.